Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saudara, hampir semua orang Kristen sepakat bahwa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan rohani mereka. Kalimat doa adalah nafas hidup orang percaya, menjadi begitu populer di telinga banyak orang Kristen tentunya. Sayangnya, tidak semua orang Kristen memiliki disiplin doa yang baik. Yang berdoa pun juga belum tentu melakukannya dengan pemahaman yang benar. Banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab, tidak tekun merenungkan firman Tuhan, dan tidak hidup benar di dalam firman. Pada akhirnya, hari Minggu benar, di luar hari Minggu nggak benar. Dan juga tentu ada yang berdoa, ada yang nggak sungguh-sungguh berdoa. Kebanyakan juga mengalaminya. Nah, harus kita akui bahwa ada beragam kebingungan soal seputar doa ini. Karena juga kebingungan ini muncul karena karakter daripada anak-anak Tuhan yang bermacam-macam itu. Nah, kebingungan ini terekspresikan melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui pertanyaan ini. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saudara, meminta kepada Tuhan tetapi tidak mendapatkan jawaban tentu saja merupakan pengalaman yang membingungkan dan tentu juga tidak menyenangkan. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk meminta? Lalu mengapa setelah meminta, lalu doa itu tidak dijawab oleh Tuhan? Lalu untuk apa juga kita berdoa? Nah, saudara, sebagai klarifikasi, kita mesti clear dulu di awal nih. Mungkin Bapak Ibu masih belum memahami tentang makna doa. So, saya akan jelaskan sedikit bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kita perlu menandaskan di awal bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Amin. Dan saya percaya itu, Tuhan selalu menjawab doa. Hanya saja bentuk jawabannya tidak selalu seperti yang kita minta. Amin. Ketika Tuhan berdiam diri saja dan tidak mengabulkan permintaan kita, itu adalah jawaban Tuhan. Persoalannya adalah kita yang memutuskan untuk seringkali tidak menuruti kehendak Tuhan. Nah, saudara, Tuhan menjawab doa kita pun tidak menuruti kehendak kita tentunya. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya muncul. Mengapa Tuhan kadangkala melakukan hal seperti itu? Tidak mau menjawab doa kita. Atau Tuhan memberikan jawaban berupa diam. Nah, ada banyak kemungkinan, alasan. Nah, tergantung pada situasi masing-masing orang yang berbeda-beda dalam hal doa ini. Nah, saudara, saya akan memberikan beberapa gambaran mengapa Tuhan tidak menjawab doa. Yang pertama adalah karena dosa. Yesaya 59 ayat ke-1 dan ke-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kemungkinan pertama adalah dosa. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa dosa menghalangi relasi manusia dengan Allah. Doa itu komunikasi kita dengan Allah. Tapi kalau kita berdosa, putus. Begitu pula dosa menghalangi juga untuk Tuhan bisa memberikan apa yang kita minta. Yohanes 9 ayat ke-31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi saudara, jelas bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa orang fasik. Sebaliknya, doa orang yang benar besar kuasanya. Amin. Yakobus 5:16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So, jadilah orang yang benar, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertobat dan dibenarkan Tuhan. Maka mulai hari ini jadilah orang-orang yang benar. Tinggalkanlah dosa dan hiduplah benar di dalam Tuhan Yesus dan bertobatlah setiap hari. Katakan amin. Yang kedua, isi doa yang salah. Mengapa Tuhan gak menjawab doa? Isi doanya yang bermasalah. Orang yang berdosa seringkali mempergunakan doanya dengan cara yang berdosa pula. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus dikisahkan ada seorang Farisi yang menggunakan doanya untuk membanggakan diri sendiri dan membandingkan kesalahannya dengan orang lain. Ayo kita baca Lukas 18 ayat 9-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Saudara, kita mendapatkan pelajaran berharga dari kehidupan 2 orang yang memiliki latar belakang hidup yang bertolak belakang. Orang Farisi, orang yang menganggap diri sendiri sebagai orang yang benar, suci, dan saleh. Pemungut cukai, seorang yang merasa diri sebagai orang yang berdosa, seorang pendosa. Nah, keduanya adalah sama-sama orang Yahudi dan sama-sama pergi ke bait Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan yang sama, namun mereka mendapatkan jawaban doa yang berbeda. Orang Farisi tidak beroleh pembenaran di hadapan Tuhan, sedangkan pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang Farisi meninggikan diri dalam doanya. Orang Farisi itu bukannya Tuhan yang dia muliakan, malah bangga diri dan kesombongan yang muncul. Orang Farisi itu memuji dirinya. Dia merasa dirinya baik dan membandingkan dirinya dengan orang yang dia rasa lebih rendah. Lalu pemungut cukai itu sebaliknya. Dia gemetar dan tidak berani menengadah ke langit. Lalu melihat ke atas. Dia takut sekali. Dapat dibayangkan dia ketakutan dan terasa tak berkutik. Sampai dikatakan dia memukul dirinya. Dia memohon belas kasihan Tuhan dan dia ungkapkan bahwa dia sungguh orang berdosa. Nah, saudara, orang Farisi datang kepada Tuhan dengan membenarkan diri. Tetapi pemungut cukai itu seolah tak berani minta apa-apa. Dia hanyalah datang dengan memandang dirinya tak layak di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai itu diperhatikan dan dibenarkan Allah. Wow! Sebaliknya, orang Farisi itu ditolak, tidak digubris. Dalam bahasa anak muda nih, dicuekin, tidak dianggap. Wah, dan ini sangat menyedihkan. Saudara, mari belajar dengan kisah seorang pemungut cukai yang begitu merendahkan hati bertobat di hadapan Allah. Jangan pernah mau menjadi seorang orang Farisi itu. Nah, saudara, kita lihat yang ketiga, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Adalah karena kurang iman. Markus 11:24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus memerintahkan kita untuk meminta dengan penuh keyakinan. Iman menjadi sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan kuasanya. Sebaliknya, orang yang bimbang hatinya atau orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, mengapa doa kita belum dijawab Tuhan? Adalah belum waktunya Tuhan. Nah, saudara, kita seringkali terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa doa kita itu tidak dikabulkan atau doa kita tidak dijawab Tuhan. Sikap ini menyiratkan pemaksaan kepada Tuhan atas waktu kita. Allah selalu bertindak pada saat yang tepat pada waktunya Dia. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sebagai contoh, di tengah kebingungan daripada Habakuk, Tuhan menjawab dia. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti kala itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Wow, Habakuk 2:3. Katakan amin. Nah, yang kelima, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Adalah karena rencana Tuhan yang lebih baik. Katakan amin. Saudara, pengabulan doa tidak terjadi secara mekanis. Maksudnya gini, walaupun seseorang sudah hidup benar dan memiliki keyakinan, iman, belum tentu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik daripada yang didoakan orang tersebut. Jadi kita sudah berdoa, Tuhan sebenarnya menjawab. Tapi Tuhan menjawab dengan jawaban yang jauh lebih baik untuk kita. Allah memang tidak bisa memberikan kurang daripada yang terbaik. Apa yang Dia berikan selalu baik dan sempurna. Katakan amin. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 7-9 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah Paulus. Dia memiliki duri dalam daging.
Apapun penafsiran yang benar tentang istilah tersebut, apa yang diminta oleh Paulus tampaknya baik. Lihat, duri dalam daging ini adalah utusan iblis yang selalu mempersulit pelayanan Paulus. Nah, walaupun dia sudah berdoa untuk hal ini, Tuhan tetap tidak mengambil duri dalam daging itu. Apakah karena Paulus kurang rohani? Tentu saja tidak, saudara. Dia memiliki pengalaman rohani diangkat ke surga ke tingkat ketiga. Apakah karena Paulus kurang beriman? Pasti tidak. Pelayanannya dipenuhi dengan berbagai tanda ajaib. Saudara, Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus karena Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Tuhan memang memaksudkan duri dalam daging sebagai alat untuk menekan kesombongan Paulus. Tuhan ingin Paulus mengalami kuasanya secara sempurna, yaitu di dalam kelemahan Paulus. Katakan amin. Nah, jadi saudara, catat baik-baik. Apapun jawaban yang Tuhan berikan, kita harus belajar bisa menerima tanpa rasa kecewa. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, banyak orang Kristen yang ketika doa-doanya dijawab tidak oleh Tuhan, langsung marah. Nah, menjadi anak Tuhan tidak berarti semua yang kita minta pasti dituruti oleh Tuhan. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Tuhan menjawab tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.